Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para kiai, para sesepuh yang selalu saya hormati, dan juga kepada pengurus takmir Masjid Raudhatul Muttaqin, Ustadz Munawir Pak Ketua nih. Pak, oh Pak, oh tak kira dan Nawir, Ustadz Nasrani, dan juga sesepuh di wilayah Masjid Raudhatul Muttaqin, Bapak Ustadz Ali Munawir, sekarang sudah menjadi sesepuh. Wabil khusus kepada Bapak Kiai Afif yang alhamdulillah mendampingi kita kembali setelah agak lama absen dalam kegiatan selapanan. Dan yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Nabawi Nurus Sakolen, Ustadz Mukhlisin Nur Huda. Kita doakan semoga beliau-beliau semuanya ini diberikan sehat walafiat, panjang umur, fitaatillah, sehingga bisa meneruskan syiar Islam, khususnya di dalam mensyiarkan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan selapanan yang diadakan di Masjid Raudhatul Muttaqin. Semoga kegiatan ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan atau contoh yang baik. Bahkan kelahiran Nabi dan wafatnya Nabi ini dijadikan satu tolak ukur yang mutlak, menandakan kebaikan seseorang. Banyak orang mengatakan, jadilah kamu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir banyak orang bergembira, dan ketika wafat banyak orang menangis. Jadi memang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditunggu-tunggu oleh kalangan umat manusia, yang pada saat itu belum ada orang yang beriman, belum ada orang yang Islam di wilayah Mekah, tapi sudah banyak orang menunggu kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Nabi ini digadang-gadang untuk meneruskan kepemimpinannya Bani Quraisy, karena datuk-datuknya Nabi Muhammad ini adalah yang memegang kekuasaan di wilayah Ka'bah. Ka'bah itu lambang kemuliaan bangsa Arab. Nah, itu yang menjadi takmirnya itu adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi takmir itu bukan orang sembarangan.
Ya kalau takmir sekarang ini asal pokoknya sergep wae dadi takmir bisa. Ya, walaupun ternyata tidak mengetahui soal agama, walaupun ternyata takmir mau keset sholat, tapi gampang untuk jadi takmir. Tapi kalau takmir pada saat dulu itu betul-betul orang yang dipilih, seorang pemimpin yang bijaksana, yang pemberani dan sebagainya. Nah, Rasulullah ini sudah digadang-gadang untuk meneruskan datuk-datuknya atau mbah-mbahnya. Maka ketika beliau lahir, orang yang merasa bergembira itu justru orang yang nanti malah ingkar dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Nah, artinya apa? Kegembiraan atas kelahiran Nabi ini bukan settingan, bukan apa-apa. Jadi orang-orang yang tidak beriman ini banyak menyambut akan kelahiran Nabi akhir zaman, yang pada saat itu ada yang berharap mudah-mudahan ini seorang Nabi, tapi ada yang berharap ini adalah calon pemimpin umat di wilayah Arab, begitu. Kemudian ketika beliau wafat, semua orang menangis, bahkan sampai digambarkan kesedihan seseorang itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab itu ketika mendengar Nabi wafat, beliau ini keluar ke jalan-jalan. Beliau berteriak-teriak mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya bunuh, begitu. Beliau saking cintanya tidak rela untuk ditinggal dengan Nabi Muhammad SAW. Semua banyak orang menangis. Nah, ini dijadikan contoh buat kita. Orang yang baik itu harus seperti itu. Kita dulu waktu lahir itu bagaimana? Orang-orang masyarakat kampung itu pada seneng apa enggak kira-kira? Ya, kayaknya tidak. Orang sekarang itu kalau sudah punya anak, gambarannya wah, ngebak-ngebaki dunya. Ya. Apalagi yang punya anak wis sing kerjane pas-pasan. Anek metu kaya Pak Asmuni nu ora apa-apa. Ya. Waktu 10 ngene wis bangga. Anek metune wis bapakne beling, mbokne beling, anake brojol. Wah, iki bakal gawe ruwete kampung iki. Taruhlah kita ini dulu ketika lahir tidak ada orang yang bergembira, atau paling-paling hanya kedua orang tua kita. Tapi nanti kita masih punya kesempatan. Kalau kita meninggal dunia nanti, apakah masyarakat itu menangis atau tidak? Ini tolak ukur kebaikan seseorang. Makanya dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kalau di situ tadi di qasidah disebutkan ya bahjatad dunya, al-bahjah itu artinya banyak. Artinya yang meramaikan, dan artinya ada yang mengatakan keindahan dunia. Dunia ini menjadi indah karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini menjadi ramai karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisakah kita ini menjadi seperti Nabi Muhammad SAW, paling tidak dalam lingkup keluarga kita? Bisakah kita ini menjadi sumber keindahan di dalam keluarga kita? Syukur-syukur di dalam kampung, syukur-syukur di dalam wilayah yang lebih besar, dengan kiprah kita, dengan mungkin akhlak kita, ilmu kita dan sebagainya. Jadi masyarakat itu kehidupannya bisa menjadi indah, begitu. Inilah
pujian-pujian yang tidak terhitung yang ditamatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, gitu ya. Kalau kita ini ingin memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang hasilnya seperti apa, itu nanti Allah yang menilai. Tapi ketika kita sudah mengikuti Nabi, itu berarti kita sudah mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menjelaskan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Allah ingin melihat hambanya yang benar-benar cinta kepada Allah, ya, harus membuktikan diri dalam kehidupannya itu selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana orang-orang solih. Orang-orang solih itu senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ambil contoh. Imam Syafi'i, beliau itu disediakan buah semangka, begitu. Disediakan buah semangka. Beliau tidak mau makan karena beliau belum menemukan hadis bagaimana cara Rasulullah memakan buah semangka. Karena buah semangka itu buah dari Afrika, ya. Jadi aslinya buah dari Afrika, untuk sampai di Arab itu agak lama. Jadi setelah Imam Syafi'i mengetahui cara bagaimana Rasulullah makan buah semangka, beliau mengikutinya. Subhanallah. Jadi cara makannya buah semangka itu dibelah kayak biasa, yang tipis itu, yang atasnya kecil, ya. Nabi itu memakan dari arah kanan dulu, keras, terus dibalik, dari kanan lagi, keras, baru habis. Jadi bukan cross sampai tekan kiri, itu bukan, ya. Jadi separuh itu dimakan, lalu dibalik, dimakan lagi dari arah kanan. Setelah mengetahui seperti itu, baru Imam Syafi'i mau memakan buah semangka. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, cara makannya Imam Syafi'i itu harus sesuai dengan cara makannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena menerjemahkan firman Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi mengikuti Nabi itu tidak hanya caranya Nabi sholat saja, tidak hanya caranya Nabi puasa saja, tapi perilakunya Nabi itu pun juga diikuti. Nah, kalau ada orang mengikuti Nabi, maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah menjatuhkan pilihan cintanya kepada seseorang, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kita hadir di sini ini kan dengan niat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang hadir di sini ada yang memenuhi syarat dan ada yang belum memenuhi syarat, ya. Mungkin ada yang menikmati, atau mungkin ada yang kok rak barbar, kan gitu ya. Ada kan seperti itu pasti, ya. Tapi Allah tidak melihat itu. Yang dilihat Allah, siapapun yang hadir di dalam majlis
untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tingkatan sempurna dan tidaknya itu urusan Allah. Begitu. Ada orang yang sebetulnya ngantuk, ya, tapi karena ingin ikut dalam syiar maulid, kemudian dia datang. Dia tahan-tahan ngantuknya sambil ngelihat jam, ora barbar begitu. Ya. Kok nggak selesai-selesai, ki mubaleke rada ndablek. Ya, biasanya 10 menit ki kok 15 menit durung bar, misalnya ada yang seperti itu, ya. Tapi dia bertahan. Maka ini sudah menjadi satu catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengampuninya. Inilah yang menjadi satu kesimpulan para ulama. Jadi orang melantunkan sholawat itu dalam lagu seperti apapun asal itu sopan, maka ini termasuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Jadi lagu itu supaya kita tidak jenuh. Kalau sholawat tidak kita lantunkan dengan lagu, maka orang akan bosan, ya, orang akan bosan. Jadi kalau kita lantunkan dengan lagu-lagu, kalau kemarin kita di tempatnya Ustadz Mukhlisin Nur Huda atau Pak Caksin, ada qasidah burdah dengan lantunan yang bermacam-macam, boleh-boleh saja. Intinya adalah tujuannya memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang tidak boleh itu sholawat dinomor 2-kan, jogetnya dinomor 1-kan. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Jadi lantunan-lantunan itu untuk supaya orang hafal dengan bait-bait sholawat dan juga cinta dengan sholawat dan tidak bosan dengan sholawat. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis-majlis hubbur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nazama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyati uquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala sa'i fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda wa ayyaktuba amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati wassilatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah wa ala babi izzatihi tuhattur rihalu fataghshaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalliya wa tusallima ala tilka zatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bisyarafil afkhar fi kulli mawtinin min mawatinil kurbi wa madhar qasimi imdadika fi ibadik wa saki ku'usi irsyadika li ahli wijadik sayyidil kaunaini wa ashrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi ajallil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ali hadrati iktirabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadha an-nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil adim an tulahidana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an tahfadhana fi jami' atwarina wa taqallubatina bi jamili riayatik
وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأما ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.